Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri dengan NIM B1013-181016, Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah permodelan dalam ekonomi, yaitu 3 materi. Yang pertama ada moving average, yang kedua exponential smoothing, yang ketiga dekomposisi. Kita mulai saja dengan materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu moving average atau yang biasa disebut dengan rata-rata bergerak. Jadi moving average ini adalah indikator yang menghitung harga rata-rata suatu aset dalam periode waktu tertentu, kemudian menghubungkannya dalam bentuk garis. Nilai rata-rata itu bisa berasal dari harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, harga terendah, ataupun harga pertengahan. Moving average adalah bagian dari indikator lagging, yang artinya metode ini berlandaskan pada peristiwa sebelumnya dan menerangkan informasi mengenai data riwayat pasar. Kegunaannya bukan sebagai alat prediksi, melainkan memberikan informasi. Pilihan pada kerangka waktu bisa disesuaikan dengan kebutuhan trader. Misalnya pada satu periode, 1 mingguan, 1 bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, atau 12 bulanan. Jadi semakin panjang periode yang dipakai, maka makin lambat pula pergerakan garis lagging dibandingkan dengan harga. Untuk rumus moving average di sini saya mendapatkan rumus F T plus 1, F di mana F itu adalah forecast. Forecast itu merupakan peramalan yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. T plus 1 adalah periode setelahnya. Mungkin kita langsung saja ke praktek. Di sini saya sudah menyiapkan data penjualan mesin cuci merek Sharp pada tahun 2001, dari Januari 2001 sampai dengan Desember 2003. Kita akan mencari rata-rata bergeraknya. Di sini saya menggunakan periode 3 bulanan. Jadi di sini kita tulis saja MA3 karena dia menggunakan periode 3 bulanan. Nah, ini dimulai dari bulan Maret karena kita akan menghitung rata-rata dari Januari sampai dengan Maret. Jadi di sini langsung saja rumus rata-rata seperti biasa di Excel, average dari Januari sampai dengan Maret kita kalikan. Oke, ini hasilnya. Kemudian tinggal kita seret saja sampai ke bawah rumusnya untuk membawa rumus yang sama sampai dengan Desember 2003. Nah, sudah dapat hasil akhirnya. Setelah itu kita akan mencari forecast. Forecast ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu teknik peramalan. Dia seperti peramalan yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Jadi untuk forecast ini kita mengambil pada bulan April. Caranya tidak susah sih sebenarnya, cuma moving average-nya tinggal kita pindahkan dari Maret ke April. Jadi ini kita masukkan saja yang Maret seperti ini. Dia akan otomatis. Kemudian yang ini akan kita seret sampai ke Januari 2004. Nah, dia akan seperti ini. Dia tinggal digeser dari moving average-nya aja ke forecast. Kemudian langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat grafiknya. Nah, untuk membuat grafik kita tinggal blok dari tahun sampai dengan Januari 2004. Kemudian kita insert. Kita buat line-nya 2 garis. Nah, dia akan keluar seperti ini. Ini merupakan diagramnya. Yang warna biru ini merupakan YT-nya, penjualannya. Yang warna orange ini MA3-nya, dan yang warna abu-abu adalah forecast. Kita akan coba di aplikasi Gretel. Untuk aplikasi Gretel sendiri, untuk memasukkan data, dia mempunyai di Gretel punya 2 cara. Yang pertama, kita bisa new dataset, itu seperti memasukkan data baru. Yang sebelumnya kita tidak pernah membuat data, baru ini kita membuat data. Jadi tinggal diketik manual di Gretel bisa. Atau kalau misalnya kita juga punya data sendiri yang sudah ada di Excel seperti punya saya tadi, tinggal di open data, user file, buka dokumen. Nah, ini pastikan dengan XLSX karena dia menggunakan data Excel agar lebih mudah dicari. Sini tinggal kita cari aja materinya, datanya ada di mana. Saya simpan. Nah, yang untuk ini kita harus memastikan datanya berada di kolom keberapa untuk
kolom, dia ada di kolom C yang berarti kolom 3. Ini tinggal kita ganti 3. Kemudian untuk di barisnya dia ada di baris nomor 2. Yes. Jangan lupa datanya selalu data time series dan data monthly karena saya menggunakan data 3 bulanan. Ini tinggal kita ganti 2001. Oke. Nah, ini tinggal kita ganti nama, edit atribut, dijadikan YT. Oke, untuk mengetahui grafiknya kita buka di variabel, kemudian kita klik filter, lalu kita klik simple moving average karena kita menggunakan data moving average yang paling mudah, yang paling ibaratnya yang paling simple lah menurut kita. Nah, untuk ini saya menggunakan periode 3 bulanan, jadi ini diganti menjadi 3. Kemudian grafik ini kita centang aja semua. Oke, dia akan muncul grafik seperti yang sudah saya buat di Excel sebelumnya. Kurang lebih seperti ini, tapi untuk di Gretel dia tidak memasukkan data, dia masukkan grafik forecast. Jadi grafik yang warna hijau ini merupakan grafik original atau data penjualannya, YT yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Dan yang ini yang warna orange merupakan data data moving average yang sudah kita cari per 3 bulanan. Seperti ini. Kemudian untuk mengetahui datanya sama atau tidak kita tinggal klik. Nah, dia akan keluar 255, 667 dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi aplikasi Gretel dengan Excel itu kurang lebih sama, tinggal bagaimana kita lebih mudahnya melalui Gretel atau Excel. Seperti itu. Kemudian materi yang kedua yang akan saya jelaskan adalah exponential smoothing. Jadi exponential smoothing ini sama seperti moving average, dia merupakan teknik peramalan juga, hanya saja exponential smoothing ini adalah penghalusannya. Jadi penghalusan eksponensial seperti suatu metode peramalan rata-rata bergerak yang memberikan bobot secara eksponensial atau bertingkat pada data-data terbarunya, sehingga data-data terbaru tersebut akan mendapatkan bobot yang lebih besar. Dengan kata lain, semakin baru atau semakin kini datanya, semakin besar pula bobotnya. Hal ini dikarenakan data yang terbaru dianggap lebih relevan, sehingga diberikan bobot yang lebih besar. Parameter penghalusan atau smoothing biasanya dilambangkan dengan alfa. Jadi sebelum kita mengaplikasikan exponential smoothing, kita harus mengetahui dulu alfanya. Jadi alfa ini bisa kita tentukan dari angka 0 sampai dengan angka 1. Di sini saya menggunakan alfa 0,5. Nah, rumusnya hampir sama dengan yang tadi, hanya saja ini lebih mudah dimengerti. F-nya itu tetap forecast, T plus 1. Kemudian rumusnya alfa dikalikan dengan YT penjualan ditambah dengan 1 min alfa dikalikan dengan FT. Jadi di exponential smoothing ini ada yang namanya initial value. Initial value itu berarti bergerak dari mana atau seperti nilai awal. Jadi sebelum kita mencari exponential smoothingnya kita harus mengetahui nilai awalnya dulu. Langsung saja ke Excelnya. Ini kita sembunyikan dulu. Oke. Saja di sini kita exponential smoothing dengan alpha 0,5. Sebelum itu kita kasih garis pembatas dulu. Ini untuk kita simpan initial value-nya. Jadi kita mencari initial value itu mencarinya menggunakan rata-rata 6 data pertama. Jadi dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ini akan kita rata-ratakan untuk mencari initial value-nya. Rumusnya seperti biasa average. Tinggal kita kalikan saja 6 data ini. Nah, ini sudah dapat initial value-nya. Baru kemudian untuk mencari exponential smoothing dimasukkan rumus yang tadi, alfa dikali YT ditambah 1 min alfa dikali initial value. Alfanya 0,5 dikali dengan YT-nya ini Januari, kemudian ditambah 1 min alfa. 1 min 0,5 berarti tetap 0,5. Kemudian dikali dengan initial value-nya.
tinggal di enter. Nah, kita sudah dapat data eksponensial smoothingnya untuk bulan Januari. Kemudian untuk bulan-bulan berikutnya tinggal kita seret saja sampai ke bawah sampai pada Desember 2003. Oke. Nah, ini datanya. Kemudian seperti moving average, kita juga harus mencari data forecast, data peramalannya. Jadi ini kita tinggal masukkan forecast. Forecastnya seperti yang di moving average. Jadi kita tinggal pindahkan data exponential smoothingnya ke forecast. Ini tinggal kita masukkannya dari bulan Januari. Tinggal kita ambil aja dari sini. Nah, tinggal kita seret sampai ke bawah. Ke Januari 2004. Nah, Oke. Kemudian kita akan membuat grafiknya. Ini tinggal kita blok aja. Untuk exponential smoothing kita blok sampai ke bawah. Oke. Nah, tinggal kita blok aja sampai ke Januari. Lalu kita insert. Nah, ini grafik initial value exponential smoothingnya. Kemudian kita tinggal tambahkan YT-nya. Kita tinggal klik kanan, select data, masukkan data YT-nya. YT. Kemudian ini. Dari sini kita seret sampai ke Desember. Oke. Baru ini kita tambahkan bulannya. Oke. Nah, dia akan keluar YT-nya. YT-nya ini yang abu-abu. Jadi yang biru ini yang orange ini forecast. Yang biru ini adalah S-nya tadi, exponential smoothing-nya. Kita akan coba di aplikasi Gretel. Sebelumnya ini saya delete dulu. Nah, kita masukkan seperti moving average tadi. Kita user file. Masukkan data ininya. Tetap seperti tadi di kolom 3 baris kedua. Time series jangan lupa, kemudian monthly. Oke, tahunnya 2001. Jadi YT. Oke. Barulah kita bisa melihat grafiknya dengan variabel filter. Untuk eksponensial kita pakai exponential moving average. Ininya alfanya kita masukkan 0,5, alfa yang saya gunakan tadi. Untuk ininya 6 bulan. Nah, tinggal kita centang aja semua. Nah, dia akan keluar sama seperti grafik yang sudah kita buat, hampir sama. Ini yang YT-nya sama seperti yang warna hijau, data original. Kemudian yang warna orange ini adalah data exponential smoothing yang sudah kita kerjakan, sama seperti yang ini. Exponential smoothingnya yang warna biru ini. Nah, hampir sama dengan yang ini. Jadi
untuk aplikasi Gradle ataupun aplikasi Excel, dia tuh sebenarnya sama, hanya saja mungkin pekerjaannya yang berbeda. Tergantung kita baiknya menggunakan yang mana. Oke, untuk materi moving average dan exponential smoothing sudah. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu dekomposisi. Untuk dekomposisi itu adalah teknik untuk menentukan komponen atau unsur yang terdapat di dalam data time series. Jadi komponen untuk dekomposisi itu ada 4. Yang pertama itu ada TR atau trend, yang merupakan komponen jangka panjang yang mendasari pertumbuhan suatu data time series, merupakan pergerakan data sedikit demi sedikit meningkat ataupun menurun. Yang kedua ada SN atau seasonal, yang biasa disebut dengan musiman, yaitu pola data yang berulang pada kurun waktu tertentu, fluktuasi musiman yang sering dijumpai pada data kuartalan, bulanan, ataupun mingguan. Yang ketiga ada siklus atau CL, atau biasa disebut dengan cyclical, yaitu suatu pola dalam data yang terjadi setiap beberapa tahun yang bersifat jangka pendek. Fluktuasi atau siklus dari data time series adalah akibat perubahan kondisi ekonomi. Yang keempat ada IR atau irregular, yang biasa disebut dengan acak atau tidak beraturan, yaitu pola acak yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak bisa diprediksi atau tidak beraturan. Jadi untuk dekomposisi ini mencari data YT itu adalah data gabungan dari TR, SN, CL, dan IR. Jadi untuk teknik dekomposisi sendiri dia ada 2 teknik. Yang pertama ada teknik aditif. Teknik aditif itu seperti teknik penambahan dari TR ditambah SN tambah CL ditambah IR. Kalau teknik yang kedua itu ada teknik multiplikatif. Teknik multiplikatif ini berbeda dengan aditif. Yang aditif itu penambahan, kalau multiplikatif itu adalah perkalian. Jadi cara mencari YT-nya yaitu TR dikali dengan SN dikali dengan CL dikali dengan IR. Nah, untuk menggunakan teknik multiplikatif itu terdapat 8 langkah yang harus kita kerjakan. Yang pertama, kita akan mulai dari data yang pertama. Nah, saya buka dulu datanya, sudah saya buat. Oke, kemudian cara yang pertama adalah menghitung TRCL-nya menggunakan metode CMA. Jadi CMA itu adalah Centered Moving Average. Jadi untuk moving average itu rata-rata, kalau center itu di tengahnya, tengah dari rata-rata lagi. Jadi menghitungnya itu per bulan ya. Jadi kita menggunakan di sini saya menggunakan data 12 periode. 12 periode. Jadi kita langsung saja ke praktek. Sini saya tulis CMA. CMA-nya 12. Karena kalau dia cuma moving average, jadi kita mulainya dari Desember. Tapi karena ini centered, dia di tengah lagi. Jadi di tengah antara Januari dengan Desember itu ada Juni ataupun Juli. Kita tidak bisa mengambil pertengahan antara Juni dengan Juli, jadi kita mulai datanya pada Juni. Tapi tetap datanya itu adalah data rata-rata dari Januari sampai Desember. Jadi ini bakalan tetap average untuk Januari sampai dengan Desember. Yang saja kita mulainya di Juni. Akan dapat data seperti ini. Kemudian untuk data berikutnya, ini tinggal kita seret saja. Kita seret sampai dengan Juni lagi di 2003. Kenapa tidak Juli? Karena awalnya kita mengambil Juni, akhirannya juga harus Juni. Gitu. Kemudian sudah mendapatkan data CMA-nya, kita akan mencari data CMA yang sebenarnya. Jadi itu seperti data percobaan. Jadi inilah CMA yang sebenarnya. Kita mulai dari Juli, tinggal kita rata-ratakan lagi average untuk Juni dengan Juli. Jadi kita mencari nilai tengah antara Juni dengan Juli, kita average-kan. Nah, inilah data yang sebenarnya. CMA yang sebenarnya 321,7083. Ini tinggal kita seret sampai ke Juni juga. Nah, jadi kenapa sampai ke Juni juga? Jadi kita harus menyisakan 6 tabel kosong di atas dan 6 tabel kosong di bawah. 2, 3, 4, 4, 5, 6. Seperti itu. Kemudian kita
Kita coba di aplikasi Gradle. Ini kita delete dulu. Ini juga kita delete. Nah, ini tinggal kita masukkan data seperti yang sebelumnya. Masukkan data dekomposisi di kolom ketiga, baris kedua. Yes. (2001) jangan lupa. Ini tinggal kita ganti jadi YT. Nah, untuk melihatnya sama seperti yang tadi, buka di variabel, di filter simple moving average, hanya saja karena ini center, jadi ini centernya kita centang, semuanya juga kita centang. Ini jadi 12 karena kita pakai 12 bulan. Nah, dia akan jadi seperti ini. Nah, jadi yang data ini seperti biasa, ini adalah data YT, dan yang ini adalah data CMA-nya, CMA 12. Jadi dia center, jadi dia di tengah-tengahnya gitu. Tengah-tengah. Oke. Ini sudah dapat CMA-nya. Kemudian kita menggunakan langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu adalah menentukan SNIR. Sebelumnya kita ganti dulu ini dengan TRCL. TRCL sama dengan CMA 12. Langkah yang kedua adalah menentukan SNIR dengan rumus SNIR YT dibagi TRCL. Tadi TRCL-nya kan sudah kita dapat. Ini TRCL-nya. Kemudian kita menentukan SNIR. Dia menggunakan 12 periode juga. YT dibagi dengan TRCL. Jadi kita masukkan dulu SNIR-nya. SN dikali IR sama dengan YT tadi dibagi TR kali CL. Nah, kita mulai di sini lagi di Juli sama dengan YT-nya tadi YT dibagi TRCL-nya. Nah, kita sudah dapat datanya, yang lainnya tinggal kita seret saja sampai ke Juni 2000. Kemudian setelah menemukan SNIR ini, kita harus menentukan SN-nya. SN itu kan musiman, jadi dalam bentuk indeks. Karena data SNIR yang ini berbeda tiap bulannya, jadi kita harus menyamakan datanya melalui SN. Jadi ini kita harus tulis SN1 bersama. Caranya adalah mengcopy data dari Januari 2002 dari sini, Januari sampai dengan Desember 2002. Kita copy. Kemudian kita paste di sini. Pastenya itu paste spesial ya, karena kita akan mengambil value-nya aja. Kemudian
Kemudian untuk yang kedua, kita akan mengcopy data bulan Juli 2001 sampai dengan Desember 2001. Juli 2001 sampai Desember 2001, ini kita copy, taruh di sini. Dan maaf, kita masukkan yang sejajar. Kita paste spesial juga. Jangan lupa jadikan value. Untuk yang atasnya kita masukkan data dari Januari 2003 sampai dengan Juni 2003. Ini kita copy, taruh di sini. Jangan lupa paste value. Paste spesial, jadikan value. Kemudian kan ini data SN1 dengan SN2-nya itu kan tidak sama. Jadi kita untuk menyamakannya, pertama kita harus mencari rata-ratanya dulu. Untuk mencari ini bisa menggunakan rumus seasonal factor. Jadi di seasonal factor itu ada dua, yaitu rumus rata-rata dan rumus median. Jadi pertama kita coba dengan rumus rata-rata dulu. Sebenarnya hampir sama rata-rata dengan median, hanya saja mungkin rumusnya saja yang berbeda. Untuk rata-rata kita tinggal average-kan aja seperti biasa. Average-kan SN1 dan SN2-nya. Nah, kita akan menemukan data rata-ratanya. Kemudian ini tinggal kita tarik sampai ke Desember 2001. Seperti itu. Untuk data median, untuk menggunakan rumus median sebenarnya sama, cuma hanya saja rumusnya yang berbeda. Ini di median. Nah, ini tinggal kita seret saja sampai ke Desember 2001. Ini kita kasih jarak sedikit. Ini untuk seasonal factor. Oke, ini kita bold aja. Kemudian untuk karena data rata-rata ini harus kita tambahkan, kita zoom di sini. Zoom. Jadi total data ini nih harus 12. Nah, ini kan 12 lebih, 12, berapa gitu. Jadi kita harus jadikan dia 12. Caranya adalah kita bagi dulu. 12 dibagi dengan hasil ini. Nah, kita harus mengkalikan rata-rata ini dengan yang sudah dikalikan ini. Di sini kita buat seperti penyesuaiannya lah ya, adjustment-nya, adjust SN-nya. Nah, di sini kita tulis SN. Oke. Rumusnya tadi sama dengan rata-ratanya Januari 2001 dikali dengan yang sudah kita bagi ini. Ya, enter. Nah, ini hasilnya akan berbeda dengan rata-rata yang biasa, karena mungkin kita akan mengecilkan sedikit untuk menjadikan dia 12 pas, karena ini 12 lebih, kita menjadikannya 12 pas. Jadi ini tinggal kita seret saja sampai ke bawah. Bisa diseret. Kita tengok satu-satu. Kita mau cari satu-satu ya.
Lalu ini kita jumlahkan, kita zoomkan di sini. Kita lihat apakah totalnya sudah 12 ataukah belum. Nah, totalnya sudah 12. Jadi inilah data SN yang sebenarnya. Jadi data SN ini saya tulis SN yang sebenarnya lah ya di sini ya. Data SN-nya tinggal ini kita copy, pindahkan ke sebelah. Mohon maaf. Kan gitu caranya dari sini. Ini. Nah, ini kita tinggal seret sampai ke Desember. Untuk Januari bulan berikutnya, kita tinggal seret juga ini. Di sini. Masukkan yang ini. Nah, ini tinggal kita seret saja sampai Desember. Sampai sini. Kemudian ini kita masukkan juga Januarinya. Nah, kita seret juga sampai Desember. Oke, sudah dapat nilai S. Inilah nilai SN-nya. Kemudian kita menggunakan cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah menghilangkan unsur musim. Menghilangkan unsur SN-nya, itu seasonalnya kita hilangkan dengan cara menggunakan rumus D seasonal. Rumusnya itu YT dibagi dengan SN. Jadi di sini D seasonal. Jadi D seasonal itu seperti menghilangkan musimnya gitu ya. Menghilangkan unsur musim. Rumusnya YT dibagi dengan SN. YT-nya kan ini sudah dapat tuh. Ini YT-nya kan YT penjualan. SN-nya kita sudah dapat. Jadi ini tinggal dibagi aja sih. YT-nya 255 dibagi SN-nya yang ini. Nah, sudah dapat nilainya 318. Untuk yang lainnya tinggal kita seret saja sampai ke Desember 2003. Oke. Jadi untuk D seasonal ini seperti membersihkan seasonalnya. Jadi dia menghilangkan yang tidak diperlukan, kemudian menambahkan data D seasonal. Kemudian kita buatnya pada grafik ya. Cara yang keempat adalah menentukan data tren dari data D seasonal. Selanjutnya disebut dengan TR. Jadi cara mencarinya itu adalah kita buka aplikasi Gradle. Kita delete dulu. Sebelumnya data D seasonal ini kita copy dulu, kita masukkan ke Excel kosong. Kita copy, masukkan ke Excel agar mudah nanti memasukkannya ke Gradle. Ini tinggal kita paste ke special value. Nah, akan jadi seperti ini. Baru ini kita save dulu. Terserah mau simpan di mana. Dokumen boleh seasonal data. Oke, baru kita masukkan ke Gradle, masukkan data D seasonalnya. Berada di kolom 1 baris ke 1. Data time series, monthly. Ini 2001. Tinggal di forward. Apply. Nah, ini kita ganti namanya menjadi D seasonal.
desesional. Oke. Kemudian ini kita masukkan data trend, time trend. Nah, ini data trendnya 1 sampai dengan 36. Kemudian setelah ada data trend, kemudian kita diregres dengan cara kita klik time. Kemudian kita buka model, lalu original least square. Nah, ini decisionalnya kita masukkan ke sini, time-nya kita masukkan ke sini. Oke. Nah, ini akan dapat data dependent. Kemudian kita klik analisis, display. Nah, ini akan dapat data filter. Data filter inilah yang akan menjadi data kita mencari TR-nya. Inilah TR-nya. Jadi, ini tinggal kita kopinya seperti ini caranya. Kita klik copy dulu, jadikan Word. Baru kita masukkan ke Microsoft Word. Nah, ini kita paste. Nah, kita ambil data fitted-nya. Kita copy aja sampai bawah. Copy. Baru kemudian kita masukkan ke sini. Ini kita tulis fitted. Ini TR. Tinggal kita paste. Pastenya paste value seperti biasa. Paste biasa aja. Ini tinggal kita hapus. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sudah dapat sampai data TR-nya. Mohon maaf, tadi ada kesalahan teknis. Jadi, kita mulai dari yang ke berapa ini berarti? Cara yang kelima berarti. Cara yang kelima, menghitung TRSN. TRSN di sini tinggal dikalikan aja. Tadi kan udah dapat TR-nya udah dapat, SN-nya juga udah dapat. Jadi tinggal masukkan rumusnya aja. TR dikali SN. Nah, tinggal masukkan aja TR-nya. Ini tinggal sama dengan TR dikali SN-nya. SN-nya yang ini ya. Yang SN yang sebenarnya. Tinggal di enter. Kita dapat datanya 256, kemudian ini tinggal kita seret saja sampai ke Desember 2003. Nah, dia akan jadi seperti ini. Langkah ini cukup mudah ya, saya rasa. Kemudian ke langkah ke-6 yaitu menghitung TLIR dengan rumus YT dibagi TR kali SN. Jadi tadi TRSN-nya kita sudah dapat. Kemudian YT-nya kita punya. Lalu tinggal kita masukkan rumusnya aja. Mencari CLIR. Di sini kita tulis CLIR. CL kali IR. Dengan rumus YT
dibagi TRSN. TR kali SN. Bisa kita panjangkan. Kita geser. Jadi YT-nya tadi yang ini. Jadi kita langsung masukkan aja rumusnya kali ya. Sama dengan YT-nya 255 dibagi, sini salah rumusnya. Ini kita perbaiki dulu, terbalik rupanya kolomnya, kurungnya. Sama dengan YT-nya 255 dibagi dengan TRSN-nya. Ini nih. Oke, sudah dapat hasilnya 0996. Ini tinggal kita seret aja sampai ke bawah, sampai Desember 2003. Nah, kemudian langkah berikutnya, langkah ke-7, yaitu menentukan CL dengan metode CMA. CMA tuh CMA yang sebelumnya sudah kita praktekkan, yaitu Centered Moving Average, tapi ini menggunakan 3 bulan. Supaya kenapa 3 bulan? Karena supaya data yang hilang itu tidak banyak. Jadi yang hilang cuma dari Januari dan Desember 2003. Jadi kita langsung aja ke prakteknya. CL CMA 3 di sini. CL sama dengan CMA 3. Dan dia dimulainya dari Februari berarti. Dari Februari. Tinggal dirata-ratakan aja average. Seperti biasa. Average-nya dari Januari sampai ke Maret, 3 bulan. Januari sampai ke Maret. Oke. Jadi ini tinggal kita seret aja, rumusnya tetap sama sampai ke November. Karena kita menghilangkan 1 bulan akhir, jadi Desember 2003. Oke. Kemudian untuk yang terakhir, yang ke-8, yaitu menentukan IR. Nah, ini tadi CL-nya udah dapat nih. Ini CL-nya kita udah dapat, TR-nya udah dapat, SN-nya juga udah dapat. Yang terakhir mencari IR. Ini rumus mencari IR itu adalah CL dikali IR dibagi CL, atau dia ada 2 rumus, YT dibagi SN dibagi TR. Ini saya akan menggunakan rumus yang ini aja. CLIR-nya kita udah dapat, ini CLIR, ini CL-nya juga udah dapat. Jadi ini tinggal dibagi aja. Oke. Jadi ini IR-nya, IR sama dengan CLIR tadi, CL dikali IR dibagi CL. Ini kita besarkan saja. Ini dari sini berarti sama dengan CLIR-nya dibagi dengan CL. Nah, dapat hasilnya 0,81. Ini kita seret saja sampai ke November 2003. Oke, IR SN sudah dapat, TR sudah dapat, CL sudah dapat, IR-nya juga sudah dapat. Yang terakhir kita tinggal menentukan YT-nya. Jadi inilah akhirnya menentukan YT. Rumusnya itu SN dikali TR dikali CL dikali IR. Ini tinggal kita kalikan aja, sama dengan SN-nya, SN ini dikali TR-nya dikali CL-nya dikali IR. Nah, dapatlah dia 221. Ini akan kita samakan dengan YT-nya. Sama
221 YT-nya. Tinggal kita seret saja sampai ke November 2003. Nah, ini hasilnya akan sama dengan YT yang sudah kita dapatkan sebelumnya. 357, 232, 444, 412, 365 dan seterusnya. Sudah sampai sini untuk mencari YT-nya. Oke. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.